Salam jumpa buat peserta didik kelas 10 SMK Negeri 6 Kupang. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kita masih pada pembelajaran bab 1, operasi bilangan real. Dan pada pertemuan kita yang kelima kali ini, kita akan mempelajari tentang logaritma. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari menyederhanakan bentuk pangkat, menyederhanakan bentuk akar, merasionalkan penyebut, dan persamaan eksponen. Kali ini kita akan masuk pada materi logaritma. Logaritma merupakan kebalikan dari perpangkatan. Apabila diketahui A pangkat X sama dengan B, maka nilai X dapat ditentukan dengan logaritma yang berbentuk X sama dengan A log B, di mana A itu adalah bilangan pokok atau basis dari logaritma, sementara B itu adalah numerus atau bilangan yang akan dicari logaritmanya. Contoh, jika 2 pangkat 5 sama dengan 32, maka 2 log 32 itu sama dengan 5. Langkah-langkah kerjanya akan kita bahas kemudian. Atau contoh lain, 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1/81, maka 3 log 1/81 itu sama dengan negatif 4. 2 log 32 sama dengan 5. 2 log 32 sama dengan 5. 3 log 1/81 sama dengan negatif 4. 3 log 1/81 itu sama dengan negatif 4. Langkah-langkah kerja dari kedua contoh ini akan kita bahas kemudian. Sifat-sifat logaritma. Ada kurang lebih 10 sifat logaritma akan kita gunakan di dalam menyelesaikan soal-soal logaritma. Pertama, A log A itu sama dengan 1. Jadi kalau basis dan numerusnya sama, maka hasil logaritmanya sama dengan 1. Sifat berikut, A log A pangkat X itu sama dengan X. Sifat ketiga, A log B pangkat X itu sama dengan X dikalikan dengan A log B. X dikalikan dengan A log B. A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M dikalikan dengan A log B. N per M dari sini. Sifat berikut, A log M kali N itu sama dengan A log M ditambah dengan A log N tambah A log N. Sifat ini berlaku bolak-balik. Jadi bisa juga A log M tambah A log N itu sama dengan A log M kali N. Sifat berikut, A log M per N itu sama dengan A log M kurang A log N. Jadi tadi M dengan N ini perkalian, kita ubah menjadi penjumlahan. Kalau pembagian, kita ubah menjadi pengurangan. Sifat berikut, P log A kali A log B kali B log C itu sama dengan P log C. Jadi kalau perkalian
logaritma di mana numerus dan basisnya itu sama, bisa kita hilangkan atau kita selesaikan dia, kita coret dia. Kita coret A dengan A, log B dengan B, maka yang tersisa adalah P log C. Sifat berikut, A log B itu sama dengan P log B dibagi dengan P log A. Jadi A log B kita bisa selesaikan dengan mengubah ini ke bentuk pecahan, di mana log B dibagi dengan log A, basisnya itu kita taruh angka yang sama, atau kita taruh bilangan yang sama. Kalau di atas P, di bawah juga P. Kalau di atas misalnya M, di bawah juga M. Sifat berikut, A log B itu sama dengan 1 per B log A. Jadi kalau kita tukarkan basis dengan numerusnya, basis dengan numerus kita tukar, maka kita buat dalam bentuk 1 per. Jadi A log B itu sama dengan 1 per B log A. Numerus pasang di basis, basis pasang di numerus. 1 per. Sifat yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu A pangkat A log X itu sama dengan X. Berdasarkan ke 10 sifat yang ada, mari kita selesaikan contoh soal. Contoh soal. Kedua soal ini akan kita selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Mari kita selesaikan. Penyelesaian soal yang pertama, 2 log 32 tambah 3 log 1 per 81. Soal ini yang tadi sudah diberikan di contoh awal tadi. Logaritma itu merupakan kebalikan dari perpangkatan. Tadi 2 log 32 itu sama dengan 5, 3 log 1 per 81 itu sama dengan negatif 4. Mari kita lihat proses kerjanya. 2 log 32 itu kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 hasilnya 32. Kemudian 3 log 1 per 81 kita ubah menjadi 3 log 1 per 3 pangkat 4. 81 kita ubah menjadi 3 pangkat 4. 3 dikalikan sebanyak 4 kali. 3 kali 3 9 sudah 2. Kali 3 lagi 27 sudah 3. 27 kali 3 lagi hasilnya 81 sudah 4. Jadi 81 kita ganti menjadi 3 pangkat 4. Selanjutnya 2 log 2 pangkat 5 tetap kita ubah pecahan ke pangkat negatif. 1 per 3 pangkat 4 kita ubah menjadi 3 pangkat negatif 4. Selanjutnya hasilnya adalah 5 tambah negatif 4. Dari mana? Sifat di depan tadi, A log A pangkat X sama dengan X. A basis dan numerusnya sama, maka hasilnya adalah pangkatnya sendiri. 2 log 2 pangkat 5, 2, basis dan numerus sama, maka hasilnya adalah 5. Ini 5. Begitu juga dengan yang berikut, 3 log 3 pangkat negatif 4, A pangkat A log X sama dengan X, maka 3 log 3 pangkat negatif 4, hasilnya adalah negatif 4. Jadi 5 tambah negatif 4, hasilnya adalah positif 1. Soal kedua, 2 log 4 kurang 2 log 6 tambah 2 log 12. Itu sama dengan 2 log 4 kali 12 per 6. Dari mana ini? Ingat sifat perkalian dan pembagian pada logaritma. A log M kali N itu sama dengan A log M tambah A log N. Kalau perkalian kita ubah menjadi penjumlahan. Sifat berikut, A log M per N sama dengan A log M kurang A log N. Kalau pembagian kita ubah menjadi pengurangan. Atau tadi dikatakan bahwa sifat ini berlaku bolak-balik. Maka di sini basisnya sama. Ini juga basisnya sama. A. Basisnya sama, maka 2 log 4 kurang 2 log 6 tambah 2 log 12.
Kalau tambah kita ubah menjadi kali, kalau kurang kita ubah menjadi bagi. Maka di sini 2 log 4 kurang 2 log 6 kita ubah menjadi 2 log 4 bagi 6. 4 bagi 6. Karena di sini tambah, maka log 12-nya kita ganti menjadi kali 12. Jadi berdasarkan sifat ini, 2 log 4 kurang 2 log 6 tambah 2 log 12, kita rubah menjadi 2 log 4 kali 12 dibagi dengan 6. Tambah maka kali, kurang maka bagi. Sehingga hasilnya menjadi 2 log 8. 12 dengan 6 itu kita bagi hasilnya 2. 4 kali 2 hasilnya 8. 2 log 8 sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Ingat, 2 pangkat 3 bukan 2 kali 3. 2 pangkat 3 artinya 2 dikalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 2 4, sudah 2. 4 kali 2 8, 3. Jadi 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 3. Dari mana? Masih sifat yang sama ini. A log A pangkat X sama dengan X. 2 log 2 pangkat 3 hasilnya adalah 3. Soal 1C. 5 log 1 per 25 tambah 2 log 8 kali 3 log 9. Itu kita ubah menjadi 5 log 5 pangkat negatif 2 tambah 2 log 2 pangkat 3 kali 3 log 3 pangkat 2. Kita ubah pelan-pelan dari sini. 5 pangkat negatif 2 ini dari 1 per 25. 1 per 25, 25 kita ganti menjadi 5 pangkat 2. 1 per 5 pangkat 2 kita ganti menjadi 5 pangkat negatif 2. 2 pangkat 3 didapat dari, kita ubah 8 menjadi 2 pangkat 3. 3 pangkat 2 kita dapat dari, kita mengubah 9. 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Sehingga diperoleh hasil negatif 2 tambah 3 kali 2. Dari mana angka-angka ini? Ya, sifat masih sama. A log A pangkat X sama dengan X. Maka 5 log 5 pangkat negatif 2 sama dengan negatif 2. 2 log 2 pangkat 3 sama dengan positif 3. Maka di sini tambah 3. Kali 3 log 3 pangkat 2. A log A pangkat X. Hasilnya X. Maka di sini hasilnya 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 4. Selesaikan yang mana lebih dahulu? Perkalian lebih dahulu. 3 kali 2, 6. Negatif 2 tambah 6, hasilnya adalah positif 4. Soal D. 3 log 4 kali 2 log 125 kali 5 log 81. Itu kita bisa ubah menjadi 3 log 2 pangkat 2. 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2 kali 2 log 5 pangkat 3. 125 kita ubah menjadi 5 pangkat 3 kali 5 log 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 ini kita ubah dari 81. 81 kita ubah menjadi 3 pangkat 4. Itu sama dengan 2 kali 3 kali 4. Dari mana 2 kali 3 kali 4? Ya, ingat sifat ini. A log B pangkat X. A log B pangkat X sama dengan X. X-nya kita bawa ke depan. Kalikan dengan A log B. Jadi, 3 log 2 pangkat 2. Itu kita ubah menjadi 2 kita bawa ke depan. Sesuai dengan sifat ini. 2 kita bawa ke depan. Ini juga 3 kita bawa ke depan. Ini juga 4 kita bawa ke depan. Pangkatnya sudah kita bawa ke depan. Maka yang tersisa adalah 3 log 2, 3 log 2, 2 log 5, 2 log 5, 5 log 3, 5 log 3. Selanjutnya, hasilnya adalah 24 kali 3 log 3. 24 dapat dari mana? 2 kali 3, 6, 6 kali 4, 24. 3 log 2 kali 2 log 5 kali 5 log 3. Itu hasilnya adalah 3 log 3. Dari mana? Ya, sifatnya ini. P log A kali A log B kali B log C. Itu sama dengan P log C.
ini basis dan numerus ini sama, maka kita bisa coret. Coret ini, sehingga yang tersisa adalah P log C. Maka di sini 2 dengan 2 kita coret, 5 dengan 5 kita coret, maka yang tersisa adalah 3 log 3. 3 log 3 hasilnya adalah 1. Ingat sifat A log A sama dengan 1. 24 kali 1 hasilnya adalah 24. Kita selesaikan soal D. 36 pangkat 6 log 3. Itu kita selesaikan menjadi 36 pangkat 6 pangkat 2 log 3 pangkat 2. 6 pangkat 2 dengan 3 pangkat 2 ini kita memanipulasi 6 log 3 sehingga nanti basis dari logaritma ini sama dengan bilangan konstanta yang ada, yaitu 36. Jadi misalnya di sini 49, di sini 7 log 3, maka 7 itu kita harus pangkatkan 2 sehingga sama-sama 49. Karena di sini 36, maka 6 supaya menjadi 36 kita pangkatkan 2. Kalau 6 kita pangkatkan 2, maka 3 juga harus kita pangkatkan 2. Tujuannya supaya menuju ke sifat ini. A pangkat A log X sama dengan X. Jadi harus A pangkat A. Sehingga, ulangi, 36 pangkat 6 log 3, 6 ini kita harus ubah menjadi 36. Maka kita pangkatkan 2, sehingga 6 pangkat 2 hasilnya nanti 36. Hasilnya menjadi 36 pangkat 36 log 9. 6 pangkat 2, 36, 3 pangkat 2, 9. 36 pangkat 36 log 9, hasilnya adalah 9. Dari mana? Sifat ini lagi. A pangkat A log X sama dengan X. Maka ini A, ini X. Jadi 36 pangkat 36 log 9 hasilnya sama dengan 9. Itu cara menyelesaikan soal D. Kita masuk soal nomor 2. Diketahui 2 log 3 sama dengan A, 3 log 5 sama dengan B. Yang ditanya adalah A 16 log 3, B 9 log 32, C 9 log 1 per 25. Untuk menyelesaikan ketiga soal ini, masing-masing dari soal ini harus kita ubah logaritmanya sehingga menuju ke 2 log 3 atau 3 log 5. Jadi soal A, B, dan C harus kita ubah sedemikian rupa sehingga menjadi 2 log 3 atau 3 log 5. Mari kita selesaikan. A 16 log 3. 16 log 3 kita ubah menjadi 2 pangkat 4 log 3. 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Hasilnya adalah 1 per 4 kali 2 log 3. Dari mana 1 per 4? Sifatnya ini A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M. N per M kali A log B. Maka di sini M-nya itu 4, N-nya itu 1. Di sini 3 pangkat 1. Pangkat satunya tidak ditulis. N-nya 1, M-nya 4. Ini A log B. Jadi, N per M berarti 1 per 4. 1 per 4 dikalikan dengan 2 log 3. A log B. N per M kali A log B. Jadi 1 per 4 itu dapat dari pangkat 3 adalah 1, pangkat 2 adalah 4. 1 per 4 dikalikan dengan 2 log 3. 2 log 3. Di mana nilai dari 2 log 3 sendiri itu sama dengan A. Berarti 2 log 3 kita substitusikan atau kita ganti dengan A. Sehingga hasilnya adalah 1 per 4 A. Soal B. 9 log 32 kita ubah menjadi 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2,
32 kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Selanjutnya, sama dengan 5/2 kali 3 log 2. Dari mana 5/2 kali 3 log 2? Masih sifat yang sama. A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M kali A log B. N-nya 5, M-nya 2. N per M, 5/2 kali 3 log 2. Kali 3 log 2. Di sini, kita mengubahnya menjadi 3 log 2. Sementara di soal yang diketahui adalah 2 log 3. Maka 3 log 2 harus kita ubah menjadi 2 log 3. Sehingga kita selesaikan menjadi 5/2 kali 1/2 log 3. Dari mana? Sifat logaritma. A log B sama dengan 1/B log A. Sudah dijelaskan di depan, kalau kita tukarkan numerus dan basisnya, maka kita ubah menjadi 1/. Sehingga di sini kita butuh 2 log 3, yang kita peroleh 3 log 2, maka kita tukarkan dia. 2 atau numerus menempati posisi 3, yaitu basis. 3 menempati posisi 2, atau basis kita ganti ke numerus. Tetapi harus dibuat dalam 1/. Sehingga 3 log 2 kita ganti menjadi 1/2 log 3. 2 log 3 sendiri nilainya adalah sama dengan A. Maka hasilnya sama dengan 5/2 kali 1/A. A ini nilai dari 2 log 3. Kita kalikan, hasilnya adalah 5 kali 1, 5. 2 kali A, 2A. Hasilnya adalah 5/2A. Soal C. 9 log 1/25 itu sama dengan 9 kita ganti menjadi 3 pangkat 2. 1/25 kita ganti menjadi 5 pangkat negatif 2. 5 pangkat negatif 2 prosesnya sudah kita pelajari di depan. Bagaimana sampai 1/25 ini menjadi 5 pangkat negatif 2. Jadi 9 ganti menjadi 3 pangkat negatif 2. 1/25 ganti menjadi 5 pangkat negatif 2. Selanjutnya sama dengan negatif 2/2 kali 3 log 5. Ya, masih sifat yang sama yang ini. A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M kali A log B. Berarti di sini N-nya negatif 2, M-nya 2, berarti negatif 2/2. Dikalikan dengan 3 log 5. Negatif 2 bagi 2 hasilnya adalah negatif 1. 3 log 5 sendiri hasilnya adalah B. 3 log 5 sama dengan B. Sama dengan negatif 1 kali B, hasilnya sama dengan negatif B. Berdasarkan contoh-contoh soal yang tadi, silakan kalian kerjakan tugas 5 yang ada. Setelah dikerjakan, kalian kirim melalui Google Classroom kalian. Sebagai informasi tambahan, pertemuan kita kali ini merupakan pertemuan yang terakhir untuk materi bab 1. Dan sebelum kita masuk pada materi yang kedua, pada pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan ulangan harian 1 khusus untuk materi operasi ulangan. Persiapkan diri kalian dengan baik. Semua contoh-contoh soal yang telah diberikan, baik dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima hari ini, mohon untuk dipelajari ulang sehingga kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pada ulangan harian nanti. Demikian pembelajaran kita, sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya.